Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Amelia Nur Syafitri dengan NIM akhiran 15 dan Dinda Aulia Solea dengan NIM akhiran 19. Langsung saja yang pertama yaitu profil Apple. Apple Incorporated didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan diubah menjadi Apple Computer Incorporated pada tanggal 3 Januari 1977. Namun pada tanggal 9 Januari 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik setelah peluncuran iPhone. Apple sendiri didirikan oleh 3 anak muda yaitu Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Pada awalnya, Apple membuat komputer untuk diperjualbelikan, namun karena keterbatasan dana Apple I yang diproduksinya pun belum sempurna. Akhirnya setelah mendapatkan pelanggan pertama, Apple mengembangkan komputer dengan nama Apple II. Pada dekade tahun 1980-an, Apple mulai banyak terjual dan menghasilkan banyak dana untuk perusahaan Apple. Namun memasuki dekade 1980, Apple menghadapi kompetisi dalam bisnis komputer yang cukup sengit karena ada perusahaan besar yang menantang mereka yaitu IBM. Setelah persaingan sengit Apple dilanda masalah kepemimpinan yaitu terjadi di dalam perusahaan. Steve Jobs selaku pendiri Apple memutuskan untuk keluar dari Apple dan mendirikan perusahaan baru. Namun pada akhirnya Steve Jobs kembali ke Apple dan mencetuskan ide untuk mengembangkan iMac, di mana iMac berhasil menyelamatkan Apple dari kehancuran sekaligus memberikan waktu untuk merapikan sistem operasi yang sudah ada. Setelah itu, Apple terus melakukan berbagai inovasi dan menciptakan produk baru yang menguasai pasar smartphone dan aksesorisnya seperti AirPods, MacBook, iPad, dan lain sebagainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Beliau sudah menjelaskan terkait profilnya. Sekarang saya bagian visi dan misi. Yang pertama, visi Apple sendiri yaitu Apple di setiap meja. Mungkin teman-teman sekalian bingung mengapa Apple di setiap meja, mempunyai makna apa? Secara logikanya kita bisa menjabarkan atau kita bisa mengartikan bahwa Apple di setiap meja artinya Apple ini mempunyai cita-cita bahwa setiap orang itu harus mempunyai atau menggunakan produk Apple yang gunanya memang menjadikan motivasi buat mereka tersendiri untuk bisa mencapai cita-cita dari Apple ini, agar Apple selalu digunakan, bahkan disamaratakan untuk digunakan setiap kalangan. Kemudian misinya tersendiri, berbicara terkait misi di sini jelas sekali misi Apple yaitu berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa ataupun kepada masyarakat luas, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet. Jadi secara sederhana bisa diartikan bahwa misi yang dianut oleh perusahaan Apple ini tersendiri yaitu dia bagaimana caranya mereka untuk bisa berkomitmen, untuk bisa berpegang teguh bahwa mereka harus bisa menguasai pasar dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman yang terbaik atau memberikan layanan-layanan serta kualitas yang terjamin begitu. Kemudian selanjutnya untuk memecahkan terkait pertanyaan apakah visi perusahaan tersebut berorientasi ke masa depan? Menurut saya tadi kita sudah sedikit menjelaskan makna dari Apple di setiap meja atau visi dari Apple tersendiri. Di sini ada dua penjabaran yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, hal itu dibuktikan secara langsung di mana banyak sekali pengguna Apple mulai dari gadget hingga aksesoris. Nah, kemudian yang kedua, visi yang dipaparkan oleh Apple di sini terkait Apple di setiap meja sangat menggambarkan bahwa keadaannya atau Apple mempunyai cita-cita untuk bisa mewujudkan masa depan, untuk bisa mewujudkan cita-cita yang Apple inginkan, untuk bisa selalu eksis serta menguasai pasar. Nah, pertanyaannya, apakah visi perusahaan berorientasi ke masa depan? Jelas sekali, karena
secara tidak langsung Apple menganut visi Apple di setiap meja sudah memikirkan bahwa kedepannya Apple mempunyai cita-cita harus bisa menguasai pasar, harus bisa menguasai setiap kalangan untuk bisa tertarik dan menggunakan Apple, sehingga secara tidak langsung visi Apple di setiap meja bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian di slide berikutnya kita akan menjelaskan terkait pertanyaan apakah pernyataan misi telah tepat untuk digunakan mencapai visi yang ditetapkan. Dari misi tadi kita bisa mengambil sedikit satu kata, yaitu komitmen. Komitmen di sini sangat mempunyai makna yang cukup penting, mempunyai peranan yang sangat penting. Artinya ketika si perusahaan ini atau Apple ini tersendiri sudah mengambil jalan untuk berkomitmen, artinya dia mampu dan harus bisa melakukan, memperbaiki untuk bisa menjadikan kata komitmen ini sebagai cara atau motivasi ke depannya bagaimana bisa mewujudkan visi yang dicita-citakan. Nah, kemudian fakta yang mendorong terwujudnya visi dari adanya misi tersebut juga ialah bagaimana perusahaan Apple selalu mampu melakukan inovasi serta terobosan-terobosan terbaru baik dari segi desain maupun kualitas, sehingga visi yang dicanangkan terkait Apple di setiap meja bisa diwujudkan secara maksimal. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari satu kata, yaitu komitmen. Kata komitmen merupakan kata yang sangat penting untuk bisa mewujudkan visi yang diinginkan oleh Apple. Lanjut ke slide berikutnya terkait pertanyaan apa tujuan jangka panjang perusahaan menurut kelompok Anda. Di sini saya mengambil mengambil pengertian atau mengambil patokan dari visi si Apple ini, yaitu Apple di setiap meja. Jadi menurut saya tujuan dari Apple ini tersendiri atau tujuan jangka panjangnya itu yang pertama mengikuti perkembangan digitalisasi dan tren terbaru. Artinya Apple di sini secara tidak langsung ketika dia sudah menganut visi Apple di setiap meja, artinya dia mampu mengikuti perkembangan atau keinginan dari konsumen. Artinya di sini Apple harus mampu peka terhadap apa yang konsumen inginkan, begitu. Kemudian tren terbaru, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, melakukan inovasi dan peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan. Jelas sekali tujuan jangka panjang dari Apple di sini untuk bisa memperbaharui lagi. Artinya peningkatan serta perkembangan kualitas itu harus semakin ditekankan, harus semakin dilakukan perbaruan agar bisa semakin meningkat dan semakin disukai dan dinikmati oleh para konsumen. Nah, tujuan jangka panjang selanjutnya menurut kelompok kami yaitu menguasai pasar dan menarik konsumen. Menurut saya ketika dua hal di atas sudah dilakukan, di mana Apple sudah melakukan perkembangan digitalisasi atau mengikuti tren serta melakukan inovasi dengan meningkatkan desain maupun kualitas, maka secara tidak langsung Apple mampu menguasai pasar serta menarik konsumen untuk bisa menggunakan produk Apple. Jadi mungkin itu saja, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mbak, kami persilakan. Yang selanjutnya, apakah perusahaan telah berjalan sesuai visi misi yang ditetapkan? Berikan pendapat dengan dukungan fakta dan data. Ya, Apple telah berjalan sesuai visi misi yang ditetapkan. Karena banyaknya peminat dan pengguna, sehingga Apple bisa diartikan bahwa mereka mampu menguasai pasar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa alasan. Yang pertama, Apple memiliki performa tinggi. Yang kedua, desain dan build quality yang lebih baik. Yang ketiga, hasil kamera yang lebih berkualitas. Yang keempat, aplikasi selalu update. Yang kelima, keamanan terjamin. Yang keenam, layanan service center yang terpercaya dan lengkap. Dan yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, update sistem operasi yang cepat dan merata. Berikut data penjualan bersih Apple berdasarkan produk atau layanan pada kuartal 2 tahun 2022. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.